Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Eko, apa kabarnya Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum Eko? Belum nih, Bu. Belum. Kenapa belum? Jadi nggak fokus belajarnya nih. Nggak apa-apa, udah ngopi yang penting, Bu. Ranti, gimana kabarnya Ranti? Sehat. Yuniar, gimana kabarnya Yuniar? Kenapa nih masih off cam? Iya nih Bu, izin ya Bu, matiin kamera, lagi sakit soalnya. Oh ya Allah, sakit apa Yuniar? Lagi ini kena COVID nih Bu. Ya Allah. Ya Allah, sama-sama kita doakan ya teman-teman ya. Ya, Bu. Semoga Yuniar sehat kembali, diangkat penyakitnya, amin. Amin. Tapi keren juga ya, lagi sakit masih sempet-sempetin buat belajar online. Masya Allah, semangatnya nih keren banget nih Yuniar. Pahalanya Oh Mansur, alhamdulillah Mansur. Akhirnya sudah on cam nih. Sama kita mulai pembelajaran hari ini. Tidak lupa diawali dengan baca doa sama ikrar. Siapa yang memimpin hari ini? Ayo, Bu. Kelas, Bu. Iya, jadwalnya ketua kelas nih pas ya. Oke, kok silakan ya kok. Oke, baik ya teman-teman dan Bu Guru, mari kita baca doa sebelum belajar. Ista'idu Mustaidu. Ra'u doa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikrar matematika. Tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Matematika itu mudah, insya Allah kita pasti bisa. Sukses matematika. Oke, semoga hari ini kita sukses untuk memahami pelajaran matematika ya. Nah, oke yuk teman-teman. Sekarang coba teman-teman gunakan anotasi kalian. Gimana sih perasaan kalian hari ini? Mansur sedang merasa dicintai, Eko bersyukur, Ranti masih ngantuk, Mansur masih ngantuk. Waduh, Ranti juga sedang merasa dicintai. Abis bikinin sarapan ya sama mama ya, Ranti? bikin sendiri pula. Ya Allah, mandiri banget, keren nih. Oke, karena di sini ada 2 orang yang ngantuk, kita harus semangatin semua ya. Ayo semuanya sekarang boleh berdiri dulu. Kita senam otak terlebih dahulu. Yo, kita senam otak dulu ya untuk melatih fokus. Ada 3 gerakan ya teman-teman ya. Sudah berdiri? Ini ya, Bu. Ikut berdiri deh. Aduh. Oke, siap ya. Tangan kanan dulu semuanya, tangan kanan. Oke, siap. Nah, 3, 2, 1. 1, 2. Oke, ikuti jari kalian dengan mata kalian. 3. Alhamdulillah. Silakan boleh duduk lagi. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan Mansur sama Ranti udah gak ngantuk ya. Oke, karena sudah fokus ya. Oke. Itu senam otak untuk membantu fokus teman-teman sebelum belajar. Dan satu lagi, kalau mau belajar matematika kita butuh asupan oksigen nih sampai kepala. Jadi harus minum dulu 2 gelas air putih sebelum belajar. Yuk, silakan minum dulu. Kemarin Ibu sudah kirimkan link untuk progress bar ya. Progress bar dari learning materialnya. Nah, ini sudah Ibu lihat nih sekarang. Alhamdulillah, Ranti 100%. Wih, keren, Ranti 100%. Eko juga 100%, alhamdulillah. Mansur, alhamdulillah 100% juga. Oh, Yuniar masih 0% ya, karena memang masih sakit ya Yuniar ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa ya? Pitagoras. Iya, udah jelas ya kelihatan di virtual background-nya. Kaitannya dengan apa ya? Ada yang tahu? Itu Bu yang ada segitiganya ya, Bu. Betul, di virtual background juga kelihatan tuh. Ya, ada segitiganya. Tapi apakah semua segitiga bisa dilakukan dengan menghitung teorema Pitagoras? Enggak, Bu.
Enggak. Syaratnya ya. Oh, ada syaratnya. Apa tuh Eko? Kayaknya udah belajar nih di PPT nih. Semalam luring Bu. Jadi syaratnya harus dia siku-siku 90 derajat. Oh, harus segitiganya siku-siku 90 derajat. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pekan ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa selesai. Lanjut, nanti penilaiannya di akhir apa ya? Nah, nanti kalian di akhir mengerjakan buku evaluasi mandiri 2 halaman 167 di buku teks nomor 1 dan 2 aja. Nanti kalian upload ke WS Pitagoras. Oke. Nah, sekarang teman-teman ambil buku paketnya, yuk. Ya, bukunya ada Yang sudah? Ya, Bu. Oke, terima kasih Mansur sudah siap. Oke, Eko, terima kasih. Ya, Ranti juga. Kayaknya Ranti juga udah siap ya. Nah, silahkan teman-teman buka halaman 166. Ya. Dibuka halaman 166. Oke. Sebelum kita belajar yang namanya teorema Pitagoras, kita harus tahu dulu nih, siapa sih sebenarnya tokoh di balik penemuan teorema Pitagoras? Boleh? Ada yang bisa bantu Bu Niar membaca? Saya, Bu. Pitagoras 570 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras. Teorema tersebut menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa. Apaan tuh, Bu? Apaan ya? Hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dan kaki-kakinya di sisi siku-sikunya. Terima kasih nanti. Jadi siapa penemu teorema Pitagoras namanya? Ya, Pitagoras, Bu. Pitagoras. Tadi ada satu kata yang Ranti kayaknya agak bingung ya. Tadi ada hipotenusa. Nah, hipotenusa itu ada di EM tuh, di learning material. Artinya apa ya? Siapa yang tahu? Mau menjelaskan ke Ranti, hipotenusa apa ya? Tadi kan teorema Pitagoras ditemukan oleh Pitagoras, nama bapaknya ya, Bapak Pitagoras. Terus kemudian itu berkaitan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, di situ katanya ada kata yang namanya hipotenusa. Nah, ini deh yang disebut hipotenusa, teman-teman. Apa nih? Coba adalah sisi miringnya dari segitiga siku-siku. Itu ya, hipotenusa. Ini sisi tegak, oke. Terus kemudian yang ini sisi alas. Nah, sisi miringnya namanya hipotenusa. Gitu. Sisi miring ini ciri-cirinya apa? Dia harus berhadapan langsung dengan sudut segitiga. Nah, coba sebelum kita masuk ke konsep teoremanya, kita sama-sama belajar nentuin dulu hipotenusa ya. Coba gunakan anotasi kalian. Kasih checklist mana yang hipotenusa dari 3 segitiga siku-siku ini. Ya, oke Eko, keren. Widih, Eko keren banget. Waduh. Yang lain mana yang lain? Apakah benar jawaban Eko? Barangkali salah nih ya. Ranti, wah keren. Ranti keren, mantep. Junior, oke, sip. Mansur, oke. Mansur yang mana nih? Titiknya yang mana? Bingung Junior. Oh, Mansur malah yang ini ya. Yang ini ya. Wah. Coba sama-sama kita cek ya. Oke. Jadi hipotenusa tadi syaratnya apa, teman-teman? Berhadapan dengan yang siku-siku. Iya, betul. Berhadapan langsung. Berarti sini ya. Nah, berarti bagian yang ini ya. Oke, ini 4-4-nya betul. Tapi sayang di sini, ini Mansur salah checklist apa gimana nih? Ngantuk, Bu. Ada sih ini ternyata Mansur. Lapar kali Bu, lapar Bu.
Laper nih Mansur nih. Kayaknya kepleset jarinya ya. Nah, betul. Jadi segitiga siku-siku yang di depan sudut siku-siku namanya hipotenusa. Jadi sudah paham semua? 100%? Oke, kalau sudah 100% kita lanjut. Sifat teorema Pitagoras dari yang sudah kita pelajari tadi ada 2 sifat. Coba bantu sebutkan deh Eko. Sifat 1 apa? Coba. Oke, sifat 1 hanya untuk segitiga siku-siku. Kemudian sifat yang kedua, minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Oh, betul. Ya, jadi kalau mau cari salah satu sisinya, berarti 2 sisinya harus diketahui terlebih dahulu. Kita lihat sekarang gambarnya. Ada gambar-gambar di kehidupan nyata yang berkaitan dengan Pitagoras. Tapi coba kalian lingkari mana saja yang bisa berkaitan dengan teorema Pitagoras. Bu. Akan anotasi kalian. Oh, lingkaran ya Bu? Ya Bu, saya nggak lingkaran. Teorema. Wis, Eko lagi. Eko paling cepet nih, keren nih. Wah, ini lingkaran merah siapa nih? Waduh, diburekin nih. Waduh, emang nih semangat banget nih kayaknya nih. Mantep. Nah, terus gimana sih cara menemukan konsep teorema Pitagorasnya? Nah, coba sekarang kita boleh simak dulu ya konsep penemuan teorema Pitagoras pertama yang Ibu punya. Nanti kalian boleh cari lagi konsep yang lain. Ya, kita share sound-nya dulu. Kedengeran? Dengar Bu. Keren Bu. Nah, gimana videonya? Sudah ada yang paham belum maksud pembuktian dari teorema Pitagoras itu? Kenapa harus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Boleh. Gimana Eko? Kalau tadi dilihat kan ada kotak-kotak kecil tuh ya. Jadi kalau kotak kecil-kecil tadi itu yang di A kuadratnya jumlahnya kalau nggak salah 3 kali 3 9. Terus yang di B-nya kuadrat itu 4 kali 4 16. 9 tambah 12 kan 25 ya. Nah tadi di C kuadrat itu jumlahnya 5 kali 5 25. Jadi jumlahnya sama Bu. Oh gitu. Makanya terbukti ya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Iya. Gimana Mansur? Bener nggak nih kira-kira pendapatnya Eko? Bener banget. Bener? Tapi saya kagak ngerti. Oh, Mansur belum ngerti katanya Eko. Aduh. Nanti belajar lagi ya di kelompok tutor sebaya ya, Mansur ya. Nanti paham nggak tadi video yang tadi? Iya, paham dikit-dikit Bu. Itu. Paham dikit-dikit. Bu. Oke deh. Junior gimana Junior? Ya, Bu, sama Bu kayak Eko Bu. Nah, ini dia nih. Kita bisa lihat ya di sini gambarnya. Luas persegi yang ini yang biru semua itu jumlahnya 9, sedangkan persegi yang kuning semua ini
jumlahnya adalah 16. Kemudian kalau kita masukin 16 sama 9 ini ke daerah sini ya, jadi kombinasi biru dan kuning ada 25. Maka terbukti deh kalau misalnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B. Nah, kelompoknya sesuai kelompok tutor sebaya ya teman-teman ya. Untuk kelompok 1, nanti teman-teman mencari penemuan konsep teorema Pitagoras selain yang sudah ditampilkan dalam video. Jadi kalian cari lagi konsep teorema Pitagoras yang lain. Oke, siap ya. Kelompok 1 ada Eko dan Mansur. Kelompok 2 ya, ada Ranti dan Yuniar, berarti mencari soal-soal dalam kehidupan nyata yang terkait dengan penerapan teorema Pitagoras. Jadi sama Yuniar boleh cari di buku ataupun boleh cari di nanti teman-teman analisis dulu, diskusikan, setelah itu baru nanti disajikan ke teman-teman lain untuk dijelaskan bagaimana cara penyelesaian soalnya. Gitu. Dan di sini paham ya? Nah, sekarang siap-siap Bu breakout room kelompok 1 dan kelompok 2. Juga bikinnya tuh malah lagi bikin biar jumlah yang tadi sama tuh, yang teorema tadi pertama tuh Bu. Oh oke. Berarti nggak ada kendala ya? Kalau nggak ada Bu, Ya, silakan PPT-nya nih Bu. Iya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, oke Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Salam. Mana diskusinya? Iya Bu, tadi udah diskusi kita Bu, ampun Bu. Oh, Tapi lancar ampun ya. karena sakit Bu, kesian dia Bu. Oh, jadinya gimana? Paling masih Nanti Bu. apa tuh gimana nih? Iya sebisa-bisanya Bu diskusi jadinya. Oke deh. Paling googling dulu Bu masih. Iya, kalau Empun paling bantu googling ya. Nanti yang buat tampilan sajiannya berarti ya nanti ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di main room lagi ya teman-teman ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 sudah masuk. Oke. Sudah Bu. Nah, gimana diskusinya? Seru Bu. Alhamdulillah. Yuk sebelum kita mulai ya teman-teman, coba kita akan main games. Itbulaga ya, kayak Itbulaga nih main games. Bulaga, oke. Ini benda yang ada di bawah laptop ibu nih. Kira-kira bendanya apa ya? Aku nanti tinggal jawab ya atau tidak. Bening. Tidak. Bendanya bisa berputar. Tidak. Bendanya berdiri lurus. Bisa jadi. Bendanya keras. Iya. Segi panjang. Iya. Penggaris. Yeay. Ya udah lihat kali tuh. Dunia Ini keren. dia. Ya. Adalah penggaris. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yuk. Kelompok 1. Oke, ini udah kelihatan? Tadi yang buat. Udah kelihatan belum nih? Udah. Ya. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga Ibu Guru, saya dari kelompok 1 ya, Mansur, ingin menyampaikan pembukaan Pitagoras dari teori yang lain dari yang tadi kita lihat di video. Oke, kita lihat di slide 2.
AB kuadrat Udah. dan CA kuadrat. Ini kalau dari lihat di sini yang di sebelah kanan, ini luasnya sama nih ternyata teman ya. Jadi kalau segitiga ini kita pisah-pisahkan, yang ini tetap di sini, kemudian yang ini kita pindah ke sini, ya. Lalu yang ini digeser ke sini, jadi ada 4 nih tetap sama. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, yang warna merah ini kalau kita gabung dia jumlahnya sama dengan yang ini. Jadi AB kuadrat ditambah CA kuadrat sama dengan B kuadrat. Gitu Bu Niar dan juga teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada mau ditanyakan boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren. Ya, Pintar ya Bu. tadi teorema Pythagoras bisa dibuktikan dengan cara kedua yang tadi Eko share. Mansur mau ada tambahan atau gimana, Mansur? Cukup Ibu. Oke. Nah, karena tidak ada pertanyaan, berarti nanti hal penting yang tadi Eko sampaikan boleh dicatat ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 2. Silakan Ranti dan Yuniar, siapa yang mau share screen? Saya Bu, saya bacakan soalnya. Yang pertama ini ya Bu, diketahui suatu tangga, ini tangga ya Bu, disandarkan pada tembok. Apabila panjang tangga 5 meter nih panjangnya, serta tinggi temboknya 4 meter, ini temboknya. Maka hitunglah jarak antara kaki tangga dengan temboknya. Nah, jadi ditemukan 9 kuadrat ini tuh jadi 3 cm. Itu Bu, itu yang pertama. Keren banget untuk Ranti dan Yunia. Oke, gimana? Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Ada Bu. Jangan susah-susah nanyanya. Bu, saya bukan nanya Bu, saya mau koreksi Bu. Itu ada yang salah Bu. Apa tuh Bu? Mana aku? Coba tadi dikasih lihat. Yang nomor berapa? Nomor 1 sama 2 Bu. Ya, salah dong. Coba. Jadi kalau menurut saya ini kan satuannya meter ya Bu. Kenapa di sini jadi senti Bu? Itu 1 ya kan? Betul gak Bu? Iya. Kan kalau senti jadi kecil banget Bu. Ya kan nih ya. Iya, makasih ya Eko ya. Eko detail ya Bu. Terus kedua tadi yang ini nih Bu nih. Tadi Ranti bilangnya diakari apa dikuadratin ya, harusnya S itu diakarin ya, betul ya Bu yang ini nih. Iya betul. Nih. Wah. Oh ya, ini harusnya diakarin. Makasih Iya. ya Eko. Eko pinter ya Bu ya. Kan ketua kelas Bu. Oh iya, ketua kelas. Wah, Ya, udah keren tutup banget ya nih. Bu. Jadi benar ya, Tutup ya. dikuatkan dari kelompok 1. Tadi dikoreksi juga. Alhamdulillah Eko bisa menemukan koreksinya. Jadi satuannya jangan lupa ya Ranti ya. Meter Iya, Bu. sama kilometer. Oke deh. Sampai sini teman-teman sudah paham ya materi tentang teorema Pythagoras. Insya Allah Bu. Sekarang waktunya teman-teman untuk mengisi refleksi di Padlet ya teman-teman. Nih, Ibu share linknya dulu. Ibu mau tunjuk satu orang dulu, nanti temannya ditunjuk lagi dengan teman yang Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk dari ketua kelas dulu deh, Eko dulu. Coba tentukan rumus Pythagorasnya untuk yang gambar 1. Gambar 1 yang ini ya. Oke, ini ABC berarti sama nih C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Iya, boleh ya. Dibalik-balik boleh nggak Bu? Boleh. Boleh A kuadrat tambah B kuadrat, boleh B kuadrat tambah A kuadrat. Sip, bisa?
Oke. Eko tunjuk satu orang lagi. Coba nanti. Kuadrat sama dengan X kuadrat tambah F kuadrat. Ih, keren. Oke deh Yunia, lanjut tunjuk lagi. Siapa ya? Mansur. Oke teman-teman, nah kalian sudah bermain gamenya ya. Gimana? Sudah lebih paham untuk mengaplikasikan pembelajaran teorema Pitagoras? Paham, Bu? Sekarang waktunya kita untuk mengambil hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari teorema Pitagoras. Apa ya kira-kira hikmahnya? Apa ya? Setiap kehidupan kita itu tidak lepas dari matematika ya. Contohnya misalnya sholat, ada angkanya ya, ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat gitu ya. Mungkin bisa gitu ya, Bu? Bisa dikaitkan. Hubungannya boleh nggak tuh? Ya boleh Eko, nyambung ya. Makasih Eko. Lanjut lagi nih, ada Mansur nih katanya bisa diaplikasikan yang punya cita-cita jadi arsitek. Wih, yang betul. Tadi betul ya yang disebutin sama Eko dan Mansur juga. Ibu tambahin ya, bahwa dalam teorema Pitagoras ini bisa kita kaitkan juga nih hubungan kita dengan manusia dan juga hubungan kita kepada Allah. Nah, kalau misalnya kita bisa seimbang antara hubungan kita dengan manusia dan dengan Allah, maka kesuksesan pun akan tercapai dengan maksimal dan jalannya lancar. Nah, sampai sini bisa dikaitkan juga dengan Quran Surah Ali Imran ayat 112. Gitu teman-teman. Sampai sini insya Allah pembelajaran teorema Pitagoras paham? Paham, Bu? Alhamdulillah. Makasih ya teman-teman, hari ini sudah bersama Dunia selama kurang lebih 1 jam untuk mempelajari pelajaran Pitagoras. Terakhir, Ibu punya satu quotes nih dari Abu Sufyan bin Uyainah yang menyatakan bahwa tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Masya Allah. Bu, saya baru masuk lagi, Bu. Iya, Ranti nggak apa-apa. Ranti koneksinya lagi kurang bagus ya, Ranti ya? Iya, nih baru bisa lagi. Iya, Ranti. Tahu tuh, Bu, kenapa, Bu? Nanti materi yang tertinggal boleh ya, kalau ada yang belum paham tanya ke Ibu. Baik, terima kasih. Bu. Sampai sini saja dari Ibu Niar. Yuk sama-sama kita membaca doa penutup, boleh dipimpin kembali oleh Eko. Silakan Eko. Ista'idu. Nanu musta'idun. Iqra'u doa. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.